Israel tetap melancarkan serangan balasan besar-besaran dengan roket ke Iran, meskipun ada seruan terbuka dari Donald Trump kepada Netanyahu untuk membatalkan serangan apapun dan memberi kesempatan pada diplomasi. Namun bahkan kelompok Houthi Yaman ikut terlibat. Mereka juga menembakkan roket ke Israel dan mengancam akan kembali memberlakukan blokade di Laut Merah. Di tengah situasi ini, Amerika Serikat terus menyerukan deeskalasi. Dan tepat setelah serangan Israel ke bagian tengah dan barat Iran, pihak berwenang di Teheran secara resmi menyatakan bahwa mereka menghentikan serangan ke Israel dan kembali ke meja perundingan. Pada saat yang sama, Israel juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menyerang wilayah Iran. Namun pasukan pertahanan Israel akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Dan yang menarik di sini adalah saat serangan Israel ke Iran berlangsung, pada saat yang sama di media sosial beredar rekaman dari Teheran sendiri, di mana terdengar suara ledakan. Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat mengirim pasukan khusus ke wilayah Iran jika Teheran tidak segera mencapai kesepakatan. Dan sepertinya hal itu berhasil. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut. Nama saya Alexi Peci dan sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe di channel YouTube ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan juga follow channel Telegram saya. Pici Peci, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, otoritas Iran telah mengumumkan penghentian serangan terhadap Israel yang kembali terjadi pada malam 7 Juni. Hal ini diumumkan oleh Markas Besar Pusat Hazrat Khatam Al-Anbiya, yang merupakan badan komando operasional tertinggi Angkatan Bersenjata Iran. Disebutkan bahwa pasukan Iran telah memberikan kutipan jawaban yang menyakitkan kepada militer Israel yang didukung oleh Amerika Serikat atas serangan mereka ke Lebanon, sehingga sekarang mereka bisa menghentikan serangan tersebut. Namun, Markas Iran menegaskan bahwa jika agresi terus berlanjut, tindakan yang jauh lebih keras dan menghancurkan akan diambil. Sebelumnya, Teheran melaporkan serangan terhadap target militer di utara Israel, dengan menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai bagian dari hak membela diri dan sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata yang ditetapkan pada bulan April. Penghentian serangan oleh Teheran terjadi setelah pernyataan dari Presiden Amerika Serikat. Donald Trump menyatakan bahwa jika negosiasi antara Amerika dan Iran gagal, Amerika Serikat dapat mengirim pasukan khusus ke wilayah Iran. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Trump. Pertama-tama, ini berarti bahwa mungkin kami akan masuk dan menangani wilayah negara itu yang tersisa, yang belum kami tangani dengan cara militer. Atau ini hanya akan berarti bahwa kami akan mempertahankan blokade terhadap Iran, karena blokade tersebut mungkin lebih kuat daripada serangan apapun yang pernah dilakukan terhadap negara itu. Dan kemudian, Kepala Gedung Putih menulis di Truth Social bahwa Israel dan Iran harus segera menghentikan saling serangan. Israel di pihaknya menyatakan bahwa pada malam hari mereka berhasil mencegat 11 rudal balistik Iran. Setelah itu melakukan serangan balasan terhadap fasilitas militer di bagian barat dan tengah Iran, serta kompleks petrokimia di Mahsyar. Pihak Iran melaporkan adanya serangan terhadap pabrik karun. Dan di tengah situasi ini, Korps Pengawal Revolusi Islam mengumumkan dimulainya operasi militer Nasr dan peluncuran rudal ke pangkalan udara Israel Tel Nov dan Navatim. Dilaporkan bahwa pada Senin pagi waktu setempat, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan terhadap target militer di Iran Tengah dan Barat. Menurut media pemerintah Iran, ledakan terdengar di kota-kota Iran seperti Teheran, Karaj, Isfahan, Tabriz, dan Kermanshah. Setelah serangan udara, Iran menutup wilayah udara di sekitar Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran. 1 jam setelah serangan Israel ke Iran, setidaknya 1 rudal balistik diluncurkan dari Yaman menuju bagian tengah Israel, namun berhasil dicegat. Tak lama setelah itu, sirene meraung di Tel Aviv, dan ini adalah serangan pertama ke Israel dari Yaman setelah gencatan senjata pada 8 April. Selain itu, kelompok pemberontak Houthi Yaman hari ini mengumumkan pelarangan kapal-kapal yang terkait dengan Israel untuk melintasi perairan Laut Merah, tepatnya di Selat Bab el-Mandeb. Di sini bisa dipahami bahwa situasi di pasar energi sangat tegang karena selat lain, yaitu Selat Hormuz, masih sepenuhnya diblokir oleh Iran. Blokade ini sudah melumpuhkan sebagian besar ekspor minyak dan gas dari Teluk Persia, menyebabkan lonjakan tajam harga di wilayah Persia. Dan sebagai tanggapan terhadap krisis di Selat Hormuz ini,
Arab Saudi telah mengalihkan lebih dari 70% ekspor minyak mentah hariannya ke pelabuhan Yanbu di pesisir Laut Merah. Langkah ini menjadi penyelamat nyata bagi ekonomi dunia, memungkinkan untuk menahan lonjakan harga yang tidak terkendali. Namun, intervensi berkepanjangan oleh kelompok Houthi Yaman terhadap pelayaran di Laut Merah dapat sepenuhnya menghancurkan jalur logistik alternatif ini. Dan hari ini, juru bicara kelompok Houthi menyatakan bahwa larangan terhadap kapal-kapal Israel hanyalah langkah pertama. Jika eskalasi terus berlanjut, para militan mengancam akan menghentikan kapal apapun yang lewati Selat Bab el-Mandeb. Namun demikian, Donald Trump hari ini kembali melakukan percakapan telepon dengan Netanyahu dan mendesak untuk menghentikan serangan terhadap Iran. Axios melaporkan bahwa Trump mengatakan kepada Netanyahu bahwa Israel bisa saja dibiarkan sendirian melawan Iran jika serangan baru berubah menjadi perang skala besar. Kemudian Donald Trump secara terbuka menyatakan kepada saluran TV N12 saat mengomentari percakapan teleponnya dengan Netanyahu sebagai berikut kutipan. Saya bilang ke Bibi, dia harus berhati-hati. Saya bilang ke Bibi, kamu harus sangat berhati-hati dengan apa yang kamu lakukan, karena sangat mungkin dalam waktu dekat kamu akan sendirian menghadapi Iran. Menurutnya, dia juga meminta Netanyahu untuk tidak membalas serangan roket dan mengklaim bahwa dia berhasil mengurangi skala serangan Israel. Trump juga mengatakan bahwa dia mendapat tekanan dari negara-negara di kawasan yang terlibat dalam upaya mediasi antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Trump, 5 negara memintanya untuk mempengaruhi Netanyahu agar menghentikan serangan dan menjaga peluang tercapainya kesepakatan. Namun demikian, Israel tetap melakukan serangan balasan. Tetapi Trump menyatakan bahwa dia berhasil meminimalkan serangan tersebut karena Israel sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Pada akhirnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel telah menghentikan serangan terhadap Iran, namun tidak mengakui adanya gencatan senjata. Berikut kutipan dari Netanyahu. Saat ini, tembakan telah berhenti, karena setelah kami melakukan serangan terhadap rezim teroris di Teheran, mereka berhenti menyerang kami. Jika rezim teroris di Iran melakukan kesalahan dan menyerang kami lagi, kami akan membalas dengan kekuatan. Teheran mencoba menciptakan situasi baru dengan mengaitkan konflik di Lebanon dengan tindakan balasan Iran. Mereka berpikir bisa menembaki Israel dari wilayah Lebanon dan Iran, dan kami tidak akan membalas. Itu tidak terjadi dan tidak akan terjadi, tidak selama saya di sini. Jadi, saat ini Iran dan Amerika Serikat kembali ke meja perundingan, meskipun Israel telah menyatakan bahwa mereka akan terus menyerang Lebanon jika Hizbullah menembak dari sana. Saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.